Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Alhamdulillah, oke. Ya Allah Akbar. Ya kompak, ulang lagi. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Tambahin ya. Oke, yes, oke, yes, oke, yes. Bisa? Enggak. Bisa, harus bisa. Ayo, apa kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Oke, yes. Siapa yang tidak masuk? Rika, Kenapa? bucin. Bucin. Bucin itu bahasa apa nih? Bubuk cindik. Iya, siapa yang tidak hadir? Rika, Bu. Rika. Yang tidak hadir tunjuk tangan. Yang tidak hadir tunjuk tangan. Rika sama Asih. Tangannya apa? Kasih Ii. Rika katanya itu Bu ngurusin lamaran. Oh, lamaran. Masih SD lamaran nih, dia masih kecil. Oke, jadi sudah. Baiklah. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah kita membaca lafaz al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Masih ingat materi kita yang kemarin, minggu kemarin? Masih Tentang apa? Coba Hasib. jual beli. Jual beli. Kan ini pernah hadir. Ayo, ada yang tahu? Oh, tentang itu Bu, hadisnya. Masukin dulu kayaknya. Ya, jual beli ya. Oke. Sebelum menuju ke pembahasan, di sini Ibu ingin menayangkan suatu video. Habis itu atau setelah itu kalian dapat menanyakan apa maksud dari video ini. Sekarang kalian boleh menyimak videonya ya, Ibu setel. Wow. Simak baik-baik ya. Materi ini materi yang akan bersangkutan dengan materi yang sekarang.
ditanyakan dari video ini? Siapa yang ingin bertanya? Dan kira-kira tentang apakah video ini? Tentang apa yang berhubungan dengan materi kita yang akan kita Sabar. sabar. Ada yang lain? Tempat lain? Bersyukur. Yang lain? Kuat. Gigi. Setia. Ayo. Berdoa kepada Allah. Coba dibaca. Kisah Nabi Ayub alaihissalam. Terus? Ujian, menghadapi cobaan. Jadi Tetap sabar menghadapi cobaan. Ujian dan cobaan menghadapi ujian. Sebelumnya ada yang ditanyakan atau tidak? Dari Tidak. video ini? Tidak ada. Anaknya siapa? Kenapa? Ya, asih deh. Tidak ada yang ditanyakan ya? Enggak, saya mau bertanya. Udah tidak ada. Oke. Saya mau Jadi, bertanya. Ani. Jadi di sini kita akan membahas tentang ujian dan cobaan. Ya, tentang ujian dan cobaan. Sini Ibu akan menjelaskan ujian dan cobaan. Landasan Al-Quran dan hadis tentang ujian dan cobaan. Coba Ani dibacakan ayatnya. Aku lagi gawe ya. Oh ya, ganti Uun. Ya, Bismillah enggak, Bu? Taus. Taus. Alhamdulillah. Iya. Kelas berapa sih? Ayo. Alhamdulillah minasyaitonirrajim. Salah bacanya. Benerin. Alhamdulillah. Kuatin, Ibu nggak dengar. Ayo. Satu balawan nabi amwalikum wa anfusikum walatas maun namina ladina utul kita bangun qablikum namina ladina asyraku ada kafir wa intasbiru wa tattaqu fa inna dzalika min azmil umur. Ya, artinya baca. Siapa yang mau? Aku. Ya, Ani. Artinya, kamu sungguh-sungguh akan diuji terhadap hartamu dan dirimu. Dan juga kamu sungguh-sungguh akan mendengar dari orang-orang yang diberi kitab sebelum kamu. Dan dari orang-orang yang mempersekutukan Allah. Gangguan yang banyak yang menyakitkan hati. Jika kamu bersabar dan bertakwa, maka sesungguhnya yang demikian itu termasuk urusan yang patut diutamakan. Quran Surat Al-Imran ayat 186. Nah, jadi di dalam Quran Surat Al-Imran ayat 186 ini menjadi landasan bahwa kita itu dituntut untuk Allah itu memberikan ujian dan cobaan. Nah, di sini ada asbabun nuzulnya. Sebagian ayat-ayat Al-Quran memiliki sebab mengapa ayat tersebut diturunkan. Ayat ini diturunkan berhubungan dengan kisah yang terjadi di pemukiman Al-Haris bin Al-Khajraj, yaitu di Madinah sebelum terjadi perang Badar. Kaum muslimin ketika itu sedang berkumpul dengan kaum musyrikin dan orang-orang Yahudi. Nah, datanglah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan memberi salam. Di masjid itu ada Abdullah bin Ubay bin Saul. Dia berkata, janganlah kalian mengotori kami. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun mengajak mereka untuk masuk ke dalam Islam dan membaca Al-Quran kepada mereka. Abdullah bin Ubay menyahut, wahai lelaki, apa yang kau katakan bukanlah sesuatu yang bagus. Jika itu adalah sesuatu yang hak, maka janganlah kamu mengganggu kami dengan perkataan itu. Kembalilah ke hewan tungganganmu itu. Barang siapa mendatangimu, maka ceritakanlah perkataan itu. Perkataan itu sangat menyakiti hati kaum muslimin, sehingga terjadilah pertengkaran di majelis itu antara orang-orang muslimin dengan orang-orang kafir. Akhirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun menenangkan mereka. Setelah mereka tenang, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun kembali ke tunggangannya dan pergi. Setelah itu Allah menurunkan ayat yang berisi perintah untuk bersabar atas gangguan orang-orang kafir, yang artinya kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan yang sebenar-benarnya, dan hanya kepada kamilah
kamu akan dikembalikan. Quran surat Al-Anbiya ayat 35. Itu ya asbabun nuzulnya. Nah, di sini ada pengertian ujian dan cobaan. Jadi ujian atau cobaan adalah sunnah kauniyah untuk setiap muslim. Seorang muslim tidak akan mungkin mengelak dari ujian tersebut. Oleh karena itu Allah memberi dua penekanan pada firman-Nya yang artinya kami sesungguhnya benar-benar akan diuji. Ujian atau cobaan adalah bukti tanda-tanda kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, bukan kemurkaannya. Jadi suatu ujian atau cobaan itu menyatakan bahwa itulah kasih sayang Allah gitu. Jadi adanya ujian dan cobaan itu menjadi bentuk kasih sayang Allah ya, bukan kemurkaannya. Cuman kita terkadang kebawa emosi, apa sih ada aja cobaan di hidup ini gitu. Padahal itu ujian atau cobaan itu suatu kasih sayang Allah terhadap hambanya gitu ya. Di sini ada sikap seorang muslim ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama yaitu bersyukur. Jadi ketika Allah itu menguji seorang hambanya, kita harus bersyukur. Tandanya Allah masih sayang kepada kita. Terus dilarang berburuk sangka. Jadi jangan pernah berpikir ketika kita mendapati suatu ujian atau cobaan, kita langsung berburuk sangka. Oh ini pasti pokoknya selalu ini pasti nggak baik nih, Allah masih kayak gini, ini apa sih maksudnya kayak gitu. Jadi jangan pernah berburuk sangka kepada Allah, karena kita nggak tahu setelah Allah memberikan ujian atau cobaan itu, entah nanti di ujungnya akan berubah menjadi indah gitu, tidak seperti yang kita bayangkan ya. Terus yakin bahwa ujian itu tidak melebihi batas kemampuan manusia. Nah di situ ketika Allah menguji seorang hamba, itu tidak lain dan tidak akan melebihi batas kemampuan manusia tersebut. Tandanya kalau misalkan Allah sedang menguji kita, memberi cobaan kepada kita, tandanya kita mampu. Nah, di situ ya, jangan yakin bahwasanya ujian itu tidak akan melebihi batas kemampuan manusia. Terus dilarang kufur nikmat. Terus selanjutnya kita harus bersikap berdoa supaya Allah melapangkan dada. Jadi mungkin ada dari kita mempunyai sikap seorang muslim itu tuh tidak lapang dadanya ya, sempit. Karena apa? Karena dia tidak berdoa kepada Allah, tidak mendekatkan diri kepada Allah gitu. Jadi sikap seseorang muslim ketika diuji oleh Allah, berdoa kepada Allah, ya Allah lapangkanlah dada saya gitu. Lapangkanlah dada saya maksudnya bukan dadanya lapang ya, tapi lapangkanlah dadanya itu sabar gitu, diberikan cobaan sabar kayak gitu. Terus sikap seorang muslim ketika diuji, yakinlah setiap kesusahan ada kemudahan. Nah, jadi ketika Allah memberikan suatu ujian, itu kan kesulitan menurut kita. Terus yakinlah bahwa ada ramuannya itu yaitu kemudahan. Pasti setiap kesulitan pasti ada kemudahan. Selalulah berpikir positive thinking. Terus sikap seorang muslim ketika diuji itu harus perbanyak zikir dan baca Al-Quran gitu. Ya mungkin kita di sini santai-santai aja gitu. Ketika Allah memberikan suatu cobaan atau ujian, lalu kita kembali lagi kepada Allah, zikir yang tadinya nggak pernah zikir yang tadinya tidak pernah baca Al-Quran, dia baca Al-Quran ketika diuji gitu ya. Jadi kita harus bersikap perbanyak zikir dan baca Al-Quran ketika diuji. Jadi bukan ketika diuji saja sebenarnya, cuman kan terkadang manusia tidak luput dari salah dan dosa gitu, terkadang khilaf. Sehari mungkin kita tidak ingin berzikir atau membaca Al-Quran dan lain sebagainya gitu. Jadi Allah itu memberikan suatu ujian dan cobaan itu biar kita banyak zikir dan membaca Al-Quran. Terus sikap seorang muslim ketika diuji itu harus sabar dan juga sholat. Nah, sabar dan sholat ini saling berdekatan ya, maksudnya kita harus mempunyai sikap ini. Terus selanjutnya tujuan Allah untuk menguji hambanya yaitu peringatan supaya kembali lagi ke jalan Allah. Nah, terkadang manusia itu tuh lupa. Nah, pada saat diuji baru manusia itu ingat lagi gitu, baru kembali kepada Allah lagi gitu. Jadi itu tujuan Allah untuk menguji hambanya. Terus lebih takarrub, yaitu mendekatkan diri kepada Allah. Mungkin yang tadinya jauh, ketika diuji Allah, dia mendekatkan diri kepada Allah, yang tidak pernah nangis ketika diuji, ya Allah ini sulit sekali, mengadu lagi kepada Allah. Terus selanjutnya tujuannya itu untuk meningkatkan iman gitu, ladang amal.
Jadi di sini tujuan Allah untuk menguji hambanya itu untuk meningkatkan iman kita, bahwa yang tadinya mungkin nggak percaya, contohnya ya virus corona ini, mungkin yang tadinya tidak percaya akan adanya virus dan lain sebagainya gitu. Terus Allah menguji suatu hamba tersebut, nah jadi meningkatlah keimanan bahwasanya oh iya cuman Allah yang virus ini datangnya dari Allah dan juga hilangnya juga dari Allah kayak gitu. Terus sebagai kifarat, tujuannya Allah menguji hambanya yaitu sebagai kifarat dosa, dan selanjutnya benteng dari api neraka. Terus selanjutnya ibu akan memberikan tugas kepada kalian. Tugas ya. Tugasnya nanti satu-satu maju ke depan. Waktunya udah habis. Belum, waktunya masih lama. Uun jangan main-main sama ibu ya, nanti ibu keluarin dari kelas. Keluar aja deh. Pokoknya tugasnya jelaskan perbedaan ujian atau cobaan. Yang kedua, jelaskan perbedaan antara ujian atau cobaan, musibah dan azab. Uun tentang ujian dan cobaan, Ani tentang musibah, dan Asih azab. Perbedaannya ya. Jadi ujian dan cobaan, musibah dan azab. Ya, cari sekarang. Cari mulai dari sekarang ya. Ya, Bu. Ayo searching. Ibu kasih waktu 5 menit untuk maju ke depan. Silakan dibuka. Oke, waktunya sudah habis. Jadi yang pertama ujian atau cobaan ya, perbedaan ujian atau cobaan yang akan disampaikan oleh Uun. Silakan. Di sini aja kan, Bu. Maju. Ibu maunya maju menjelaskan. Singkat aja ya, Bu. Ya, secara singkat. Jadi ujian atau cobaan itu sifatnya bisa menyenangkan atau bisa menyakitkan. Kayak misalkan kita dikasih kesenangan itu bisa jadi ujian. Jadi ujian itu nggak semata-mata tentang yang menyakitkan. Tapi juga bisa hal-hal yang membahagiakan kita Bisa. gitu. Oke, beri aplaus. Jangan ini dulu. Oh, belum. Iya, belum. Ayo, yang kedua. Aku. Musibah dan azab ya nih. Musibah aja lah, Bu. Oh, yaudah. Musibah itu sama seperti dengan ujian, hanya saja musibah itu biasanya berupa kehilangan. Seperti misalnya kita kehilangan keluarga kita karena suatu bencana, seperti itu. Oh, udah. Ya, boleh tepuk tangan. Oke, Ibu ada reward untuk kalian. Nih. Makasih, Bu. Ya. Semangat ya belajarnya. Oke, terima kasih, silakan Ibu. Sama-sama. Oke, selanjutnya Ibu akan Ibu di kamar mandi. Ya, silakan. Jadi Ibu akan menjelaskan tentang hikmah. Allah akan menguji hamba-hambanya dengan berbagai macam ujian berat, juga mencatat segala usaha sebagai bentuk ibadah dan mengujinya dengan berbagai macam cobaan. Tujuannya adalah agar manusia tidak memiliki hati yang sombong, selalu rendah hati, juga sebagai uji mendapatkan anugerahnya dan membuka pintu pengampunannya. Jadi bila manusia memahami segala cobaan hidup yang ia rasakan merupakan proses pendewasaan diri agar selalu menjadi pribadi yang baik, maka ia akan selalu berusaha dan berdoa serta selalu positif thinking kepadanya. Jadi hikmahnya itu tuh kalau misalkan kita pahami ujian atau cobaan itu tuh untuk apa? Proses pendewasaan diri. Bahwasanya kalau misalkan kita diuji terus pasti kita akan mengetahui mendapatkan pembelajaran dari cobaan atau ujian tersebut gitu ya. Terus selanjutnya yaitu kesimpulannya, ujian atau cobaan yaitu bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Adapun sikap seseorang ketika diuji yaitu harus bersyukur dan lain sebagainya. Dan juga tujuan Allah memberikan ujian atau cobaan itu yaitu untuk hambanya biar mendekatkan diri lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, waktunya sudah habis, mungkin Ibu cukupkan. Marilah kita bersama-sama membaca lafaz alhamdulillah.
Alhamdulillahirobbilalamin. Marilah kita tutup dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka